Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengulas atau meresensi sebuah buku. Nah, jika kita ingin mengulas atau meresensi sebuah buku, terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui identitas buku, yang kedua sinopsis, yang ketiga yaitu kelemahan dan kelebihan buku yang kita resensi. Nah, di dalam identitas buku, di dalamnya itu terdapat judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku tersebut. Baiklah, di sini saya akan meresensi atau mengulas sebuah buku yang berjudul IPS Terpadu untuk SD atau MI kelas 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan identitas buku yang saya resensi. Judul buku yang saya resensi adalah IPS Terpadu kelas 6 SD. Penulisnya adalah Tim Bina Karya Guru, yaitu Sunarto, Arsyad Umar, Nana Suparna, dan kawan-kawan. Kemudian penerbit buku ini adalah Erlangga. Tahun terbit buku ini 2012 dan tebal buku ini 198 halaman. Buku ilmu pengetahuan sosial ini merupakan panduan untuk pembelajaran tentang ilmu sosial di tingkat sekolah dasar khususnya itu kelas 6. Materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini telah disesuaikan dan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebangsaan. Buku ini dapat membantu para siswa untuk lebih giat atau lebih aktif dalam proses belajar. Di dalam buku ini, materi yang disajikan yaitu secara komprehensif dan di dalamnya telah didukung oleh ilustrasi dan foto-foto atau gambar. Materi di dalam buku ini sangat mudah dipahami dan materi pembelajaran yang dibahas di dalam buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar. Di dalam buku IPS Terpadu ini terdiri dari 6 bab yang dimana pembahasannya meliputi pada bab pertama yaitu membahas tentang perkembangan wilayah Indonesia yang dalamnya menjelaskan tentang perkembangan provinsi di Indonesia dan perkembangan wilayah pesisir laut di Indonesia. Pada bab kedua yaitu membahas tentang keadaan sosial negara-negara tetangga yang di dalamnya itu menjelaskan tentang membandingkan penampakan alam negara-negara tetangga dan membandingkan gejala sosial di Indonesia dan negara tetangga. Pada bab ketiga yaitu membahas tentang penampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di dunia yang di dalamnya itu membahas tentang ciri-ciri utama kenampakan alam, perkembangan negara di dunia, dan kegiatan menggambar peta benua dan dunia. Pada bab keempat yaitu membahas tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia dan negara-negara tetangga yang menjelaskan tentang peristiwa alam dan mengenal cara mencegah bencana alam. Pada bab kelima itu membahas tentang peran Indonesia pada era globalisasi yang menjelaskan tentang globalisasi di kehidupan bangsa Indonesia, dampak globalisasi pada kehidupan bangsa Indonesia, peran Indonesia pada era globalisasi, dan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir dalam bab ke-6 itu membahas tentang ekspor dan impor yang menjelaskan tentang pengertian ekspor dan impor itu apa, mengenal kegiatan ekspor dan impor, lalu pertukaran barang dan jasa, dan manfaat ekspor dan impor bagi Indonesia. Penyajian buku ini sangat sistematis dan di dalamnya terdapat peta konsep, kegiatan, rangkuman, dan uji kemampuan atau yang sering juga disebut dengan evaluasi. Buku ini juga memiliki kelemahan,
yaitu di dalamnya terdapat foto atau gambar yang tidak berwarna sehingga tidak menarik untuk dilihat. Kemudian kelebihan buku ini adalah bahasa yang digunakan itu cukup jelas dan mudah dimengerti. Lalu materi-materi yang dipaparkan pada buku ini sudah cukup lengkap. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.